Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Isnania, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Eli Kartika Sari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi manajemen keuangan dalam berbisnis. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian manajemen keuangan, yang kedua, alasan mengapa orang Cina lebih sukses daripada orang Jawa, yang ketiga, strategi mengelola manajemen keuangan, yang keempat, siapa saja pengguna informasi manajemen keuangan. Slide pertama, ada pengertian manajemen keuangan. Ada beberapa pengertian manajemen keuangan, antara lain 1. Manajemen keuangan dalam arti pengelolaan yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan koordinasi antar bagian yang lebih baik. Kedua, manajemen keuangan dalam arti tugas yang menyajikan informasi yang meyakinkan kepada manajemen yang lebih tinggi mendapat persetujuan bagi tindakan atau proyek. Yang ketiga, manajemen keuangan internasional adalah ilmu dan seni yang merupakan bagian dari ekonomi yang mempelajari dan menganalisis POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu alasan mengapa orang Cina lebih sukses daripada orang Jawa dalam mengelola manajemen keuangan. Menurut Zheng, pada tahun 2006, 191-192 mengatakan bahwa orang Cina terdiri dari berbagai suku bangsa dengan memiliki kebudayaan sendiri, seperti dialek bahasa, pekerjaan, dan tempat tinggal yang tidak sama. Ada Cina Highland, Hokkien, Kek atau Hakka, Cantonese, dan sebagainya. Setiap suku tersebut memiliki kepandaian dagang tersendiri yang menjadi identitas mereka secara turun-temurun. Perdagangan itu menjadi warisan kebanggaan dan simbol kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi. Keberhasilan orang Cina dalam berdagang terdapat hubungannya dengan warisan leluhur yang diturunkan melalui dari satu generasi ke generasi lainnya. Etnis Cina memiliki suku bangsa yang memiliki 6 dialek bahasa yang berbeda dan memiliki budaya yang berbeda pula. Hal tersebut terjadi dalam bidang perdagangan atau mata pencaharian orang Cina pada setiap sukunya. Orang Cina dalam menjalankan bisnis di bidang ekonomi, khususnya dalam perdagangan, memiliki etos kerja, yaitu yang pertama ada kerja keras. Pedagang Cina menyadari bahwa untuk meraih kesuksesan dalam hidup itu harus ada kemampuan dan motivasi di dalamnya. Motivasi dan kemampuan tersebut terdapat pula hal yang tidak kalah penting, yakni kerja keras. Kerja keras yang dimaksudkan adalah pantang menyerah, yakni semangat kerja yang terus mengalir di dalam jiwa pedagang Cina. Yang kedua, hemat atau hidup sederhana. Dalam kehidupan ekonomi, pedagang etnis Cina menunjukkan bahwa keluarga pedagang etnis Cina menerapkan hidup hemat dan memperhitungkan segala pengeluaran yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pedagang etnis Cina suka menabung guna keperluan masa mendatang yang dapat datang tanpa diduga pula. Yang ketiga, disiplin. Pedagang Cina sangat menghargai waktu dalam setiap kegiatannya. Bagi pedagang etnis Cina, waktu harus dihabiskan dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang membuang-buang waktu adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Semua rutinitas yang mereka lakukan harus terjadwalkan dengan benar. Lalu yang keempat ada jujur. Sifat jujur dalam berdagang adalah hal yang dipegang jika ingin usahanya berhasil dan sukses. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam berdagang. Pedagang Cina mempunyai kode etik yang melarang menggunakan cara-cara kotor. Lalu yang kelima ada kemandirian. Pedagang Cina lebih menyukai bekerja sendiri daripada ikut dengan orang lain, apalagi di bawah kuasa orang pribumi. Dilatar belakangi dengan rasa tidak puas dengan bekerja, digaji, hal tersebut mendorong pedagang etnis Cina untuk membuka dan memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Lalu yang terakhir ada profit oriented, yaitu tujuan pedagang Cina berdagang adalah untuk mendapatkan untung guna investasi dalam keluarganya. Salah satu alasan pedagang etnis Cina berdagang karena memandang berdasarkan lebih banyak memberikan keuntungan daripada bekerja dengan orang lain yang mendapatkan gaji kecil. Next, lalu ada strategi mengelola manajemen keuangan. Strategi sangat penting untuk mengelola manajemen keuangan karena dapat membantu dalam mengelola manajemen keuangan agar tidak terjadi kekacauan dalam manajemen keuangan. Strategi yang digunakan untuk mengelola manajemen keuangan antara lain: 1. Menetapkan bisnis yang akan dijalankan. 2. Memiliki visi dan misi serta tujuan. 3. Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target.
Yang keempat, menjalankan strategi yang terpilih. Lalu yang terakhir ada melakukan evaluasi. Strategi manajemen keuangan sangat penting karena merupakan proses yang saling berkaitan dalam membentuk cara berpikir, bertindak, dan introspeksi dalam mengelola manajemen keuangan. Strategi manajemen dirancang untuk menjadi pegangan bagaimana seharusnya bisnis perusahaan dijalankan dan bagaimana pengambilan keputusan diambil dengan tepat. Setelah menyusun strategi tersebut perlu dijalankan karena proses ini merupakan proses yang paling sulit dalam proses strategi manajemen keuangan, mengingat banyak faktor yang dapat mempengaruhi strategi manajemen keuangan. Lalu ada pengguna informasi manajemen keuangan. Yang pertama, ada seorang manajer penjualan akan memerlukan informasi tentang tren, penjualan laba, tingkat saham, tingkat turnover saham, kinerja wiraniaga atau diukur dengan berbagai cara, volume penjualan dan nilai oleh pelanggan, area sektor nilai, produk, dan lain sebagainya. Kedua, seorang manajer produksi akan memerlukan informasi tentang tingkat produksi, efisiensi produksi, penggunaan kapasitas mesin, kinerja karyawan yang produktif, ukuran dan tren kualitas, tingkat saham yang menyeluruh, tingkat pengangguran, dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi lainnya. Yang ketiga, seorang manajer sumber daya manusia akan membutuhkan informasi tentang tingkat pengangguran, keterlambatan, tingkat penyakit, tingkat rotasi karyawan, biaya rekrutmen dan keefektifan proses perekrutan, tingkat pelatihan dan tingkat keberhasilan, gaji dan tingkat gaji yang sebanding. Keempat, seorang manajer kantor. Selain jenis informasi yang relevan dengan manajer sumber daya manusia, akan memerlukan informasi mengenai hal-hal seperti kinerja kantor tertentu, yang diukur sejauh mana perjanjian tingkat layanan dengan kantor lain telah dipenuhi, keefektifan keseluruhan proses yang dilaksanakan oleh kantor, anggaran untuk kantor, dan seluruh mana ini dipenuhi. Implikasi biaya dari layanan masa depan yang harus diberikan oleh kantor, pembandingan antara biaya layanan yang disediakan oleh kantor dan biaya penyedia eksternal yang potensial, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, ada seorang manajer pengadaan akan memerlukan informasi tentang tingkat urutan stok dan pembelian, keefektifan dan biaya proses pengadaan, implikasi biaya pendekatan pengadaan alternatif, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada seorang direktur atau manajer tingkat tinggi lainnya akan memerlukan informasi tentang semua hal di atas, tetapi tentu saja pada tingkat yang lebih terkelompok dan diringkas. Manajer tinggi perlu mampu melihat kayu untuk pohon, dan karenanya persyaratan informasi akan memiliki lebih strategis. Selain itu, jenis manajer ini akan lebih tertarik pada aspek yang lebih luas, berjangka panjang, dan politis dari bisnis organisasi tersebut, sehingga persyaratan informasi yang tepat mungkin lebih luas dalam lingkup kurang akurat dan lebih sering menunjukkan prasangka non-keuangan. Berikut ini adalah contoh dalam organisasi sektor publik, yaitu seorang manajer departemen perumahan akan membutuhkan informasi tentang tingkat pekerjaan, tingkat turnover penyewa, biaya modal program perumahan, implikasi biaya perbandingan dari pendekatan yang berbeda untuk penyediaan perumahan sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada seorang manajer rumah sakit akan membutuhkan informasi bergantung pada dia peranan spesifiknya mengenai hal-hal seperti pekerjaan tempat tidur, tren menunggu, tingkat keberhasilan pembedahan, keefektifan biaya pembedahan, biaya perbandingan supplier alternatif, masalah anggaran, dan lain sebagainya. Jadi dari penyampaian materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan sangat penting untuk mengelola keuangan perusahaan ataupun organisasi. Sedangkan di Indonesia sendiri, manajemen keuangan orang Cina lebih baik daripada orang Jawa. Dikarenakan orang Cina memiliki strategi sendiri dalam mengelola manajemen keuangan. Strategi yang dibuat ini bertujuan untuk membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih sukses dan berjalan lancar. Cara mengelola manajemen keuangan ini selalu turun-temurun dalam budaya Cina. Dalam perusahaan ada beberapa orang yang membutuhkan informasi manajemen keuangan, yang setiap bagian memiliki tujuan masing-masing dalam setiap job desk masing-masing setiap tugasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.